lagi sama Ibu Siva Dia Nurfadila. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu kabarnya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya menyiapkan buku dan pena untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, dan pembelajaran pertama. Nah, halaman pertama yaitu tentang hewan di sekitarku. Nah, Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang dan lari ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarga memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, mungkin adik-adik juga memiliki hewan peliharaan di rumah seperti kucing, kelinci, ayam, dan lain-lain. Nah, ternyata banyak juga hewan yang berada di lingkungan kita. Kedua ini sebuah bacaan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, ini namanya huruf tegak bersambung. Nah, mari kita baca bacaan ini adik-adik. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, ini tadi bacaan yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Adik-adik, kita akan belajar mengenai huruf kapital. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Nah, huruf kapital itu apa? Nah, huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah, huruf kapital itu adalah huruf besar yang di sini Ibu akan menandai bacaan yang mana saja yang termasuk huruf besar. Nah, itu yang dilingkari warna merah itu adalah huruf besar. Ada huruf L, S, L, D, dan L. Nah, yang warna merah itu yang dilingkari adalah huruf besar. Lalu, kalau ditanya apa kegunaannya? Nah, kegunaan huruf kapital untuk menulis di awal kalimat. Jadi, di awal kalimat biasanya hurufnya harus besar. Kalau di tulisan di depan itu huruf besar. Contohnya di depan ini huruf H itu harus huruf besar. Nah, selain untuk menulis di awal kalimat, itu juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Nah, misalnya tadi Lani, L itu besar kan? Nah, S tadi juga, Siti tadi huruf S-nya tadi juga besar. Nah, selain itu huruf kapital untuk menulis apa lagi ya? Nah, selain untuk di awal kalimat dan untuk menulis nama pertama nama orang, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama bulan dan nama hari. Misalnya kalian nulis nama hari Rabu, berarti R-nya itu huruf besar R-nya. Nah, misalnya kalau bulan Desember, berarti kalian harus nulis huruf D-nya D besar juga. Nah, di sini Ibu punya gambar bentuk huruf kapital, lepas dan tegak
bersambung. Nah, itu ada huruf A, itu huruf lepas. Nah, sebelahnya itu huruf tegak bersambung. Nah, bedanya nanti yaitu ketinggian hurufnya nanti. Nah, itu cara menulis huruf tegak lepas bersambung. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, biasanya huruf tegak bersambung itu di buku itu ada 5 garis bersambung atau 5 kotak yang garisnya terdiri satu kotak yang terdiri dari 5 garis seperti itu. Lalu ada K, L, M, N, O, P seperti itu. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, seperti ini menulisnya. Nanti adik-adik coba berlatih di rumah kalian masing-masing cara menulis huruf tegak bersambung. Nah, itu tadi huruf kapitalnya. Nah, sekarang ini huruf tegak bersambung yang versi kecilnya. Nah, di sini huruf tegak bersambung ada satu kotak yang seperti ini. Nah, kalau memiliki batang seperti huruf B ini ada batangnya seperti ini. Nah, ada huruf garisnya ke atas. Nah, itu huruf B, H, K, L itu sampai ke atas adik-adik. Sampai ke garis yang paling di atas, yang paling pertama. Sedangkan huruf D dan huruf T harus yang hanya satu garis di atas, yaitu di garis yang kedua. Nah, kalau F itu dari atas ke bawah. Nah, contohnya dalam cerita tadi, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Nah, kalau dalam tulisan huruf tegak bersambung seperti ini. Ayam dan kelinci. Huruf A karena di awal kalimat dipakai A besar atau disebut A kapital. Dan D-nya harus separuh. Tulisan kelincinya itu punya garis K-nya itu sampai ke atas, L-nya juga seperti itu, Y juga dari tengah ke bawah. Nah, itu tadi adalah cara menulis tegak bersambung dengan benar adik. Nah, demikian tadi pelajaran tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 hewan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, semoga kalian bisa paham dan mengerti tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Adik-adik, ayo kita menyanyikan lagu Ayamku. Nah, ini ada lagu yang berjudul Ayamku. Kalian nanti bisa mencari iringan lagu Ayamku ini di channel YouTube Kak Citra. Nanti linknya juga akan Kak Citra cantumkan di description box ya. Nah, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mahmud. Nah, ayo kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya
mencari makan. Nah, itu tadi lagu Ayamku ciptaan Ate Mahmud adik-adik. Nah, selanjutnya dalam lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan bunyi panjang dan bunyi yang pendek. Nah, di sini bunyi panjang akan kita tandain dengan garis. Nah, lalu bunyi pendek akan kita tandai dengan titik atau lingkaran kecil adik-adik. Nah, di sini syair pertama di baris pertama, kok 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 lihatlah ayamku. Nah, di sini adik-adik, di sini adik-adik ya untuk membedakan lagu itu dinyanyikan dalam bunyi yang panjang atau pendek itu bisa menggunakan ketukan. Nah, adik-adik bisa lihat di notasi angkanya kalau ada tanda garis panjang yaitu bisa dinyanyikan dengan nada yang pendek. Nah, kalau tidak ada garis di atasnya berarti dinyanyikan panjang. Nah, karena kalau tidak ada garis panjang di atasnya itu dinyanyikan satu ketukan. Kalau tidak ada garis, kalau ada garis di atasnya, satu nada ini akan dinyanyikan setengah ketukan. Contohnya yang ini, kok, sol. Nah, hanya satu ketukan, jadi agak panjang. Nah, yang kedua ini agak panjang, soalnya ada garisnya, berarti dinyanyikan ditandai dengan lingkar pendek. Nah, yang ini dinyanyikan garis panjang. Nah, lalu kok berikutnya ini dinyanyikan dengan nada pendek. Nah, di sini lihatlah ayamku. Ayamku berarti lihatlah a. Nah, itu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Ya, karena di situ ada garisnya, berarti lihatlah a-nya itu berarti dengan bunyi pendek, sedangkan yamku itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang juga. Nah, kita akan lanjut ke materi tentang mengenal macam-macam alat ukur berat yang baku atau timbangan. Nah, yang pertama yaitu timbangan kue. Nah, mungkin di rumah kalian atau punya ibu yang suka bikin kue pasti punya alat timbangan kue ini. Nah, timbangan kue ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Contohnya tepung, telur, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Hasil timbangan ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbang ini. Nah, jarum timbang itu yang akan menunjukkan berapa berat suatu benda itu. Atau di situ ada 1 kilo, ada 1 on, atau 2 kilo, dan tergantung ukuran berat benda di situ. Nah, yang kedua yaitu ada timbangan pasar. Nah, timbangan pasar yang ada di gambar itu ada timbangan pasar. Nah, barangnya yang akan ditaruh di situ. Nah, bagian itu akan seperti moncong bebek kurus, itu berarti untuk angka kali ya, untuk mengetahui
angka berat timbangan tersebut. Nah, timbangan ini digunakan untuk toko kelontong atau pasar. Contohnya, untuk menimbang telur, beras, sayur-sayuran, buah, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dengan melihat anak timbang. Nah ini namanya anak timbang. Di situ ada ukurannya, misalnya 1 kilo, yang sedang ini 1 kilo, setengah kilo. Nah, yang kecil ini 1/4 kilogram. Nah, itu tinggal ditaruh di situ. Nah, di situ nanti dilihat seimbang atau tidak benda yang ingin kita timbang sama atau tidaknya. Misalnya yang kalian beli telur di pasar atau di toko. Nah, nanti di situ akan dikasih anak timbangan 1 kilo. Lalu telurnya diletakkan di mangkok itu. Nah, nanti kalau sejajar berarti beratnya sama, berarti 1 kilogram. Nah, ada juga timbangan digital. Nah, timbangan ini timbangan yang sudah modern, yang semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi. Nah, yang ini adalah timbang digital yang banyak digunakan di pasar swalayan biasanya untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Nah, hasil pengukuran ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan. Nah, dalam satuan berat benda ada namanya 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ini sama dengan 1 gram. Nah, 1 kilogram itu juga sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Nah, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Nah, 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, di sini berapa berat telur di bawah ini? Nah, timbangan telur di bawah ini berapa ya timbangannya? Dari nomor 1 adalah 1000 gram berarti. Nah, di situ karena timbangan di situ hurufnya G, berarti artinya gram. Berarti di situ tulisannya 1000 gram. Nah, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, yang nomor 2, berapa berat telurnya? Ya, 500 gram. Lalu di gambar ketiga 100 gram. Nah, demikian tadi pelajaran tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, sekian dari pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dapat dimengerti. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.